اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang pada malam hari ini masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sama-sama mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang agung. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tafsir dari juz 30. Sekarang kita pindah ke surah baru, yaitu surah Al-Balad. Surah Al-Balad. Surah Al-Balad ini merupakan surah Makkiyah. Kata Al-Balad itu dalam bahasa Arab itu artinya negeri. Baladun. Balad itu artinya negeri. Jamaknya buldan, negeri-negeri. Surah Al-Balad ini merupakan surah Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Dan para ulama menjelaskan bahwa surah Al-Balad ini ya ada hubungan dengan surah Al-Fajr. Yang mana di dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan tentang amalan-amalan yang menyebabkan orang masuk neraka. Di antara perkara-perkara yang bisa memasukkan seorang dalam api neraka yang dijelaskan di dalam surah Al-Fajr ayat ke-17 sampai ke-20. Di antaranya adalah kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sekali-kali tidak, kata Allah, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Ini sebab pertama yang Allah jelaskan dalam surah Al-Fajr. Sebab pertama yang menyebabkan orang masuk neraka karena tidak memuliakan anak yatim. Kedua, dan kalian tidak saling mengajak memberi makan orang miskin karena dia tidak peduli dengan orang-orang miskin. Ini sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, Allah katakan sedangkan kalian memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
Ini sebab ketiga. Dan sebab yang keempat, karena kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ini yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, sedangkan dalam surah Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa amalan-amalan yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah." Ya, di sini Allah menjelaskan bagaimana amalan-amalan penghuni surga. Pertama, karena melepaskan perbudakan, fakku raqabah. Yang kedua, memberikan makan pada hari terjadinya kelaparan. Ya. Yang ketiga, memberikan makanan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau bersedekah kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Kemudian pada ayat yang ke-16 Allah sebutkan atau orang miskin yang sangat fakir. Tatkala seorang membantu orang-orang miskin yang sangat fakir, maka ini termasuk amalan-amalan yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Jadi inilah hubungan antara surah Al-Fajr dan surah Al-Balad, yaitu yang satu menyebutkan amalan-amalan penghuni neraka dan yang satunya menjelaskan tentang amalan-amalan penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala pada permulaan surah ini menyebutkan, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Para ulama jadi sepakat bahwa yang dimaksud dengan al-balad di sini adalah kota Mekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama kota Mekah, dengan negeri Mekah. Ya. Namun di sini para ulama berbeda pendapat tentang makna la pada awal ayat ini. Di sini mereka berbeda pendapat tentang makna la. Apakah la itu termasuk la nafiyah? Apakah la termasuk la zaidah? Ya, di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa la di sini adalah untuk membantah orang-orang musyrikin yang tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Maka kita sebagai orang yang beriman, ya, harus selalu meyakini bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Dan di sini pentingnya kita belajar tentang akidah, belajar tentang tauhid. Supaya apa? Supaya kita beriman. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Beriman kepada hari akhir. Dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Ini pentingnya belajar akidah atau tauhid. Makanya ulama atau para sahabat dahulu, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami itu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hawarizah. Kemudian beliau mengatakan, fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Thumma nata'allamu al-Qur'an. Fazdadna bihi imana. Jadi para sahabat dahulu Pak, ketika mereka masih kecil, umurnya menjelang balik, mereka dalami dulu tentang akidah. Supaya apa? Supaya kuat keyakinannya tentang adanya hari kebangkitan, adanya Allah, malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan takdir yang baik dan buruk. Mereka mengatakan apa? Kami pernah bersama Nabi SAW dan kami dahulu masih kanak-kanak, belum balik, menjelang balik. Kemudian sahabat mengatakan, lalu kami ini mempelajari iman terlebih dahulu, mempelajari tauhid terlebih dahulu, akidah terlebih dahulu, sebelum kami mempelajari Al-Quran. Setelah kuat akidahnya, tauhidnya, mereka mengatakan summa nata'alamul Quran.
Kemudian setelah itu barulah kami mempelajari Al-Quran. Fazdadna bihi imana, sehingga bertambahlah iman kami kepada Al-Quran. Maka ini pentingnya belajar tauhid. Supaya apa? Supaya kita selalu mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Karena orang-orang musyrikin ini mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la untuk membantah orang-orang musyrikin yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bersumpah dengan kata wa hadzal balad, la uqsimu bihadzal balad, bersumpah dengan negeri Mekah bahwasanya hari kiamat itu benar adanya. Seakan-akan Allah berkata, tidak benar persangkaan kalian wahai kaum musyrikin yang meyakini bahwa tidak ada hari kiamat. Tidak benar persangkaan kalian wahai kaum musyrikin bahwa tidak ada hari kiamat. Sungguh aku bersumpah dengan kota ini, sungguh aku bersumpah dengan kota Mekah ini. Ya. Jadi ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa la di sini bermakna tidak. Dalam bahasa Arab itu ada la nafiyah. Ya, ada la lam nafi untuk meniadakan. Jadi pendapat kedua ini mengatakan la di sini bermakna tidak. Seakan-akan Allah tidak bersumpah dengan kota Mekah. Karena adanya hari kebangkitan tidak butuh dengan sumpah. Adanya hari kebangkitan merupakan perkara yang sangat jelas sehingga tidak butuh bersumpah dengan kota Mekah. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa la di sini la zaidah, la tambahan. Ya, maksudnya apa? Untuk menguatkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersumpah dengan kota Mekah. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh para ulama salaf dan inilah pendapat yang lebih benar. Dalam bahasa Arab, la sering digunakan untuk penekanan. Disebut la zaidah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dalam surah Al-A'raf ayat 12. Di sini ada la zaidah. Allah katakan qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani wa khalaqtahu min tin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Allah berkata kepada iblis, ketika aku menyuruhmu, kata Allah. Kemudian iblis mengatakan apa? Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Perhatikan pada kata Allah. Di sini ada kata an disambung dengan la, dibaca Allah. Berarti di situ ada la zaidah, la tambahan. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya benar-benar menyuruh iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam ayat yang lain yang mirip dengan ayat di atas dalam surah Shad ayat 75. Allah katakan qala ya iblis ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Allah SWT berfirman, wahai iblis, ma mana'aka, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Ya, di sini ada kata ma. Perhatikan kata ma mana'aka. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Ya, di sini ada kata ma mana'aka antas juda. Ya. Nah, di ayat yang pertama menggunakan kata la, akan tapi di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata la. Pada kata la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Di ayat yang pertama Allah menggunakan la, di ayat yang kedua wa anta hillum bihadzal balad, di sini Allah tidak menggunakan la. Padahal apa? Maksud Allah
maksud yang diinginkan Allah itu sama. Allah ingin ya membantah kaum musyrikin yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Nah, dari di sini ya dari pendapat ulama di sini dapat kita simpulkan bahwa penggunaan la pada ayat pertama untuk penekanan. Ya. Contoh lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 75 sampai 76. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Di sini ada kata fala uqsimu. Di sini artinya lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Berarti di sini la zaidah untuk penekanan. Jadi inilah pendapat yang lebih kuat, ya, pendapat yang ketiga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Ya, di dalam ayat yang kedua ini ada 3 pendapat di kalangan ahli tafsir tentang maksud wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau halal di kota Mekah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa ayat ini bermakna lebih-lebih engkau berada di kota Mekah ini. Ya. Allah bersumpah dengan kota Mekah. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan lebih-lebih engkau Muhammad berada di kota Mekah ini. Karena Allah ingin apa? Menegaskan kepada orang-orang kaum musyrikin, kepada kaum musyrikin bahwa kiamat pasti terjadi sampai Allah yang bersumpah. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa ayat ini bermakna engkau telah dihalalkan darahnya oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala seakan-akan bersumpah untuk mengingkari ya kaum musyrikin. Dan di sini maksudnya engkau Muhammad dihalalkan darahnya. Karena Nabi Muhammad SAW ketika itu diincar oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan mereka mengadakan sayembara. Siapa di antara orang-orang kafir Quraisy yang berhasil menangkap Nabi Muhammad SAW akan diberikan 100 ekor unta. Yang mana unta itu sangat mahal ya. Ini dikasih 100 ekor unta bagi yang bisa menangkap Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq yang setia menemani Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang paling kuat, yang mengatakan bahwa ayat ini artinya wa anta hillum bihadzal balad, ya kota suci Mekah halal bagimu Muhammad. Maksudnya apa? Dibolehkan bagi Nabi Muhammad SAW berperang di kota Mekah. Ini terjadi ketika terjadi Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Kalau nggak salah pada tanggal atau pada tahun 8 Hijriah. Tatkala Nabi SAW menyerang ya kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW membawa seluruh pasukannya. Untuk apa? Untuk ya membasmi para kafir Quraisy. Namun pada asalnya berperang itu, apalagi berperang di kota haram ya, berperang di kota Mekah, itu pada asalnya dilarang berperang, dilarang menumpahkan darah di kota suci. Ya. Namun dihususkan untuk Nabi Muhammad SAW untuk melakukan peperangan di kota Mekah. Karena apa? Nabi ingin membebaskan kota Mekah dari segala macam kesyirikan yang ada di situ. Ya, makanya Allah halalkan untuk Nabi Muhammad untuk berperang di kota Mekah. Namun dihalalkan di sini tidak selamanya, dihalalkan sementara. Tatkala di situ Nabi ingin menaklukkan kota Mekah, ingin membebaskan kota Mekah dari tangan-tangan kafir Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk melakukan peperangan. Bahkan Nabi SAW pernah memerintahkan sahabatnya ya untuk membunuh seorang kafir Quraisy yang bernama Ibnu Khattal.
Ibnu Khattal. Dia adalah seorang yang suka mengejek Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ibnu Khattal ini suka membuat syair-syair untuk mencela Nabi. Dia membuat syair untuk mencela Nabi, untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW. Ya, akhirnya Nabi ketika ingin menaklukkan kota Mekah, dia perintahkan sahabat untuk membunuh yang namanya Ibnu Khattal. Ya, di zaman Nabi memang ada para sahabat yang membela Nabi dengan syair-syairnya juga ada. Ya, seperti Hasan Sabit. Hasan Sabit ini seorang sahabat yang selalu membela Nabi dengan syairnya. Tatkala ada orang yang mencela Nabi dengan syairnya, dia membela Nabi dengan syair juga. Syair dibalas dengan syair. Ya. Namanya Hasan Sabit. Makanya dia disebut atau dijuluki dengan syairun Nabi, penyairnya Nabi. Ya, karena dia yang selalu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syairnya. Nah, kemudian Ibnu Khattal ini yang selalu mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membuat syair-syair, dia ini sempat masuk Islam. Dia sempat masuk Islam, namun Ibnu Khattal kembali murtad. Sudah masuk Islam, kembali murtad dan membunuh seorang muslim. Ya, dia membunuh seorang muslim. Maka ini bahaya orang-orang yang sudah masuk Islam tiba-tiba murtad. Ini bahaya sekali nih. Ini namanya meremehkan agama. Hati-hati sampai seorang berani menggadaikan agamanya sampai dia murtad dari agama Islam. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kota Mekah ini dihalalkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk melakukan pertumpahan darah, melakukan peperangan, namun dibatasi. Yaitu sejak terbit matahari sampai sholat asar. Setelah itu tidak boleh lagi. Karena Nabi SAW ketika ingin menaklukkan kota Mekah, itu dari terbit fajar sampai sebelum terbenam matahari. Ya, ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, wa innama adina li fiha sa'atan min nahar summa 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil amsi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepadaku pada suatu saat di siang hari, kemudian dikembalikan kesuciannya hari ini sebagaimana disucikannya sebelumnya. Maksudnya di waktu asar Nabi SAW memberhentikan penyerangannya kepada kaum kafir Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketiga, wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Nah, di sini pada kata ma ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Apakah ma di sini disebut ma mausulah ataukah ma nafiyah? Pendapat yang pertama, apabila ma di sini ya ma-nya mausulah, berarti makna ayat ini dan demi orang tua, wa ma walad, dan anak yang dia lahirkan. Kalau memang di sini ma mausulah. Ya. Pendapat yang kedua, jika ma di situ ma nafiyah, maka makna ayat ini jadinya demi orang tua yang melahirkan dan orang yang tidak melahirkan, alias mandul. Karena apa? Kata walid tidak hanya berarti orang tua, tapi walid itu diambil dari kata walada. Walada yalidu. Berarti walid artinya orang yang melahirkan. Bisa juga artinya bapak atau orang tua. Kemudian wa ma walad, di sini ada manafiyah. Walad diambil dari kata walada. Walada yalidu, itu artinya melahirkan. Tatkala disambung dengan kata ma, ada manafiyah, berarti artinya tidak melahirkan. Berarti wa walidi wa ma walad, demi
orang tua atau demi yang melahirkan dan yang tidak melahirkan. Faham sampai sini ya? Jadi ma di sini berarti ma nafiyah. Namun pendapat yang lebih kuat dari perbedaan ulama di sini, ma di sini maksudnya ma al-mausulah. Ma al-mausulah. Yang maksudnya apa? Demi orang tua dan anak yang dilahirkannya. Berarti di sini ma disebut ma mausulah. Kemudian di sini juga ada para ulama berbeda pendapat. Siapakah yang dimaksud dengan orang tua dan anak yang dilahirkan? Siapa yang dimaksud di sini? Ada yang mengatakan yang dimaksud orang tua di sini Nabi Adam, dan yang dilahirkan maksudnya adalah keturunannya. Nabi Adam dan keturunannya. Berarti wa ma walad, apa yang dilahirkan itu keturunan Nabi Adam. Kemudian sebagian ulama lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan demi orang tua dan anak yang dilahirkannya, orang tua itu maksudnya Ibrahim. Adapun wa ma walad dan yang dilahirkan itu maksudnya adalah Nabi Ismail. Ya. Sampai beranak pinang, sampai lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pendapat yang dipilih oleh ulama seperti Imam At-Tabari bahwa ayat ini bersifat umum. Tidak hanya Nabi Adam saja, tidak hanya Nabi Ibrahim saja, tapi ya Nabi Adam beserta keturunan-keturunannya. Karena Nabi kita yang pertama kan Nabi Adam alaihi salam. Jadi ma di sini mencakup semua yang melahirkan dan yang dilahirkan. Jadi Allah bersumpah dengan kata wa walidi wa ma walad. Kemudian pada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam kepayahan. Kata kabad itu artinya susah payah. Allah bersumpah ya dengan 4 perkara pada 3 ayat sebelumnya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Di sini Allah bersumpah dengan 4 perkara. Ya, dengan 4 perkara. Kemudian di ayat yang keempat ini Allah menegaskan bahwa manusia itu tercipta dalam kesulitan dan kepayahan. Karena Allah ingin membantah persangkaan sebagian orang bahwa di dunia ini bisa ditempuh hanya dengan senang-senang semata. Di dunia ini hanya bisa ditempuh tanpa ada kesulitan sama sekali. Allah bantah pada ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu dalam keadaan sulit, susah payah sepanjang hidupnya. Bahkan sejak manusia lahir ke dunia ini itu sudah susah payah, Pak. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala bahwa seorang anak itu sejak lahir dari rahim ibunya, ya, anak itu sudah mengalami kepayahan. Pada saat dia dilahirkan pusarnya harus dipotong ya oleh dokter. Kemudian dia harus menyusu kepada ibunya. Ya, kemudian setelah itu kadangkala air susu ibunya tidak lancar. Akhirnya anaknya menangis butuh air susu. Ya. Kemudian tatkala giginya tumbuh, seorang anak merasakan kesakitan. Dia akan merasa ya kesakitan dan panas di mulutnya. Setelah dia tumbuh besar, dia harus menghadapi kehidupannya. Setelah dia bertumbuh menjadi dewasa, dia harus menikah, dia harus menanggung nafkah anak dan istrinya. Dan ketika masuk ke masa tua, dia juga akan mengalami yang namanya kepayahan. Tatkala badannya sudah mulai lemah dan dia terus-menerus mengalami kepayahan. Ya, sehingga apa? Sehingga seorang meninggal dunia, ya, kemudian di dalam kubur dia juga akan mengalami kepayahan. Akan bertemu dengan malaikat mungkar nakir. Ya. Dan setelah itu dia menuju Tuhannya. Ini juga mengalami kepayahan. Tatkala seorang ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala,
dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dengan jarak matahari 1 mil. Mereka juga kepayahan untuk menunggu hari persidangan. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu memang tercipta dalam keadaan susah payah. Tidak ada hidup bersantai-santai di muka bumi ini. Walaupun orang sempat istirahat, ya, sempat dia itu tidur, namun bukan itu istirahat yang sebenarnya. Tapi istirahat yang sebenarnya ketika seorang berjumpa dengan Allah, ketika seorang berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai maut menyebut kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dunia ini tidak ada namanya hidup berfoya-foya. Tidak ada namanya hidup bersantai-santai. Hidup butuh perjuangan. Kalau kita ingin menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus bersusah payah. Karena apa? Surga merupakan barang perdagangan Allah yang sangat mahal, dan harus kita bayar dengan sesuatu yang mahal, yaitu dengan amal ibadah kita. Dan setiap orang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti banyak ujian dan cobaan. Para nabi ujiannya banyak, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya itu banyak ujiannya. Tatkala orang ingin melakukan kebaikan, itu banyak sekali ujiannya. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada seorang yang bernama Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in. Dari ayahnya dia berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asaddu bala'a?" Wahai Rasulullah, siapa sih manusia yang paling berat ujiannya? Rasulullah mengatakan, "Al-anbiya, summal amsal fal amsal." Yang paling berat ujiannya itu para nabi. Para nabi tatkala mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, itu banyak tantangannya, banyak ujiannya. Summal amsal fal amsal, kemudian setelah mereka para sahabat, para tabi'in. Fa yubtala rajulu ala hasbi dinihi, fa in kana fi dinihi sulban istadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqatun ubtuliya ala hasbi dinihi. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu bil amsi, hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Ya. Jadi setiap orang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Tatkala imannya semakin kuat, semakin berat ujiannya. Orang ingin istiqomah di jalan kebenaran, pasti banyak ujiannya, banyak tantangannya. Kadang ketika kita ingin menyampaikan kebenaran, dicaci maki orang, dicemooh, digibahin, ya, maka kita jangan pedulikan omongan-omongan orang. Lebih baik kita istiqomah, terus mendakwahkan kebenaran. Ya, kemudian tatkala iman seorang itu lemah, semakin rendah, maka akan disesuaikan ujiannya sesuai dengan kadar keimanannya. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di dalam ayat selanjutnya, pada ayat yang kelima, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Nah, sehingga manusia itu bebas melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan, melakukan kesyirikan, bebas melakukan apa yang dia inginkan. Seakan-akan manusia itu cuma hidup sekali saja dan tidak akan dihidupkan kembali pada hari kiamat. Ada manusia-manusia yang meyakini bahwa dia tidak akan dibangkitkan di hari kiamat. Padahal setelah kehidupan di dunia ada kehidupan di akhirat. Karena kehidupan itu
ada 4. Pertama alam rahim, kehidupan di alam rahim. Kemudian hayatud dunia, kehidupan di dunia. Setelah itu hayatun barzakhiyah, kehidupan di alam kubur, yaitu alam barzakh. Setelah itu yaumul akhir, kehidupan di hari kiamat. Setelah hari kiamat tidak ada lagi hari. Kenapa dikatakan yaumul akhir? Karena tidak ada hari setelah hari kiamat. Disebut hari akhir. Ya, maka ketika manusia mengetahui bahwa mereka itu akan dibangkitkan di hari kiamat, maka hendaklah seorang manusia sadar bahwa hidup di dunia hanya sementara. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia itu tubuhnya sudah hancur, kemudian tulang belulangnya sudah menjadi tanah, tapi ingat, di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan semuanya. Karena apa? Allah sisakan tulang ekor di belakang ekornya manusia. Cuman kita tidak tahu bagaimana ya bentuknya tulang ekor yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tulang ekor itulah Allah akan bentuk lagi manusia. Allah bentuk lagi. Dan mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ayat ke-6 Allah mengatakan yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dia menghabiskan harta sepuasnya, menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk berfoya-foya. Karena apa? Karena dia menyangka bahwasanya hartanya ada terus dan tidak habis-habis. Padahal harta itu, Pak, ketika tidak disedekahkan, semakin hari semakin habis. Justru harta yang kita simpan itu harta yang disedekahkan. Itu yang tersisa di hari kiamat. Ya. Adapun orang-orang yang menghabiskan hartanya ke jalan yang tidak benar, dia berfoya-foya untuk kemaksiatan, menghabiskan hartanya untuk berjudi, menghabiskan hartanya untuk minum minuman keras. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Kenapa di sini Allah mengatakan kata ahlak? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Karena kata ihlak dalam bahasa Arab itu ditujukan untuk orang-orang yang menghabiskan hartanya ke dalam kemaksiatan. Makanya Allah katakan ahlaktu malal lubada. Tapi kalau orang-orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah, itu Allah katakan al-infaq. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu disebut al-infaq. Adapun orang yang menghabiskan hartanya ke jalan kemaksiatan itu disebut dengan ihlak. Ya. Maka Allah katakan di sini yaqulu ahlaktu malal lubada. Orang kafir akan mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Mereka bangga menghabiskan hartanya yang banyak. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari harta yang dia gunakan. Bukankah dalam hadis disebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidaklah dua telapak kaki anak Adam berdiri tegak di hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Pertama an ilmihi, atau pertama an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dihabiskan. Wa an sababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dihabiskan masa mudanya. Wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya apa yang sudah dia amalkan dengan ilmunya itu. Kemudian wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabu wa ila aina anfaqahu. Dari mana dia dapatkan hartanya itu? Dari jalan yang halal atau haram? Allah akan mintai pertanggungjawaban. Kemudian wa ila aina anfaqahu, dan kemana dia infakkan hartanya? Dia gunakan untuk berfoya-foya saja ataukah dia infakkan ke jalan yang benar? Ya. Maka di sini perlu kita renungkan bahwa semua yang ada dalam diri kita Allah akan mintai pertanggungjawaban. Yang terakhir, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Orang-orang kafir itu akan mengira bahwa harta yang mereka hambur-hamburkan, uang yang mereka gunakan pada hal yang tidak bermanfaat, tidak ada yang mengawasi. Padahal Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh manusia
Bahkan apa yang terbesit dalam hati manusia Allah tahu. Allah awasi semuanya. Apalagi ketika seorang melakukan perbuatan secara terang-terangan, itu Allah tahu. Ya. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan pada ayat ke-8 sampai seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.